Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Good morning to you, good morning to you, good morning everybody, how are you? Just fine. Oke, baik teman-teman satu Aligar. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Miss Opi untuk membahas materi tematik 1B pembelajaran 5 dan 6. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, supaya nyaman, kita akan membacakan kesepakatan belajar terlebih dahulu. Kesepakatan yang pertama yaitu fokus. Yang kedua, berbicara lembut dan bergantian. Yang ketiga, menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan hari ini. Yang keempat, mendengarkan materi yang disampaikan dengan baik. Yang kelima, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Serta yang terakhir adalah teman-teman diharuskan merapikan kembali buku dan alat tulis yang telah digunakan. Nah, pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki subtema yang terakhir pada tema kegemaranku, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Jadi, sebentar lagi teman-teman akan melaksanakan penilaian harian. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah teman-teman dapat memahami cara menjaga dan merawat kesehatan mata dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat menyusun kalimat sederhana dengan tepat. Dan yang terakhir, teman-teman dapat membuat pola matematika sederhana. Are you ready? Baik teman-teman, saat ini kita akan mencari tahu tentang cara menjaga kesehatan mata melalui gambar. Nah, berikut adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata. Teman-teman dapat melihat pada buku 1B pembelajaran 5. Judul dari cerita berikut adalah menjaga kesehatan mata. Nah, teman-teman tahu, ternyata terlalu lama membaca, bermain komputer, atau melihat handphone itu dapat merusak kesehatan mata loh. Sekarang kita mau amati gambar nomor 1. Ada Muti yang sedang membaca buku. Bagaimana sikap Muti membaca buku? Baik atau tidak teman-teman? Ya, sikap Muti ketika membaca buku sudah betul ya. Tidak membungkuk dan jarak buku dengan mata tidak terlalu dekat. Jaraknya lebih kurang 30 cm. Sehingga gambar nomor 1 itu menjelaskan bahwa menjaga kesehatan mata dapat dilakukan dengan menjaga jarak mata dengan buku ketika membaca. Sekarang kita lihat gambar nomor 2. Ada Bella di sana yang sedang berdiri di taman. Nah, saat mata lelah harus istirahat. Jangan membaca terlalu lama. Melihat tumbuhan hijau baik untuk mata. Sehingga kita perlu istirahatkan mata kita jika sudah terlalu lelah. Jadi ketika teman-teman membaca atau bermain handphone atau komputer, silahkan tidak terlalu lama karena mata kita juga butuh istirahat.
Nah, sekarang gambar yang ketiga teman-teman. Nah, berikut adalah gambar yang ketiga. Di sana tertulis bahwa membaca harus cukup penerangan karena kurang cahaya dapat membuat mata cepat rusak. Nah, sehingga salah satu cara menjaga kesehatan mata yang ketiga adalah membaca di tempat yang terang. Lalu gambar yang keempat, ada Kak Hadi sedang makan sayur dan buah-buahan. Ternyata makan sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin E juga dapat menjaga kesehatan mata. Siapa kelas satu aligat yang suka makan sayur? Oke, terima kasih. Harus perbanyak makan sayur dan buah ya. Sayur dan buah. Saat ini Miss Opi akan mengajak teman-teman untuk mencari informasi dari gambar-gambar berikut, mana yang termasuk sayuran dan mana yang bukan. Perintahnya adalah beri tanda centang untuk sayuran. Berikan tanda centang untuk sayuran pada kolom kotak ya. Kemudian beri tanda silang yang bukan sayuran. Oke, kita coba ya. Yang pertama ada gambar daging. Kalau daging itu termasuk ke dalam kategori sayuran atau bukan ya? Bukan, maka kita beri tanda silang. Kemudian sawi. Sawi itu termasuk ke dalam jenis-jenis sayuran, maka kita juga beri tanda centang. Yang ketiga ada buah durian. Kira-kira durian itu masuk ke dalam kategori sayuran atau bukan sayuran ya? Ternyata durian itu bukan sayuran. Jadi kita akan memberikan tanda silang. Selanjutnya ada kembang kol. Teman-teman pasti sering makan kembang kol. Nah, kembang kol adalah termasuk jenis sayuran, maka kita beri tanda centang. Setelahnya adalah wortel. Wortel itu termasuk jenis sayuran bukan ya? Iya, maka kita beri tanda centang. Selanjutnya adalah timun. Timun juga termasuk jenis sayur ya, maka kita beri tanda centang. Setelah itu ada telur. Nah, teman-teman siapa yang suka makan telur? Telur, apakah itu termasuk ke dalam sayuran teman-teman? No atau tidak ya, maka kita beri tanda silang. Yang terakhir adalah tomat. Tomat itu kira-kira termasuk jenis sayuran atau bukan? Iya, tomat termasuk salah satu jenis sayuran, maka kita beri tanda centang. Setelah itu kita akan mencoba mencari tahu pola matematika yang sama. Nah, Miss Opi sudah siapkan sebuah gambar di sini, di mana kita diminta untuk mencari pola yang sama sesuai dengan soal yang tersedia. Contoh, perhatikan baik-baik ya. Pada soal nomor 1, di sana terdapat 1 buah kol. Kemudian selanjutnya terdapat 2 buah sawi. Dan yang terakhir terdapat 2 kembang kol. Nah, sehingga pola gambarnya menjadi 1 kol, 2 sawi, dan 2 kembang kol. Kira-kira mana ya yang sama gambarnya dengan gambar-gambar yang tadi sudah Miss Opi sebutkan? Kira-kira lingkaran nomor 1, lingkaran nomor 2, atau lingkaran nomor 3 ya? Good, ternyata jawabannya ada di lingkaran nomor 3, sehingga kita beri tanda centang. Selanjutnya, nah berikut juga adalah pola bilangan bergambar.
kita amati terlebih dahulu soalnya. Kita akan mencoba mencari tahu bilangan yang serupa. Nah, di sini terdapat 2 apel, 1 jeruk, 3 wortel. Sekarang kita akan mencari tahu gambar yang mana ya yang sama dengan 2 apel, 1 jeruk, dan 3 wortel. Good, ada di gambar pertama. 1 kali lagi. Nah, sekarang kita lihat dahulu pola bilangannya. Yang pertama ada 2 wortel, kemudian diikuti 2 apel. Setelahnya ada 1 buah jeruk dan 1 buah apel. 2 jeruk, 2 apel, 1 jeruk, dan 1 wortel. Kira-kira mana ya yang memiliki pola yang sama? Iya, pola yang sama terdapat pada gambar nomor 3. Nah, selanjutnya Miss Sophie akan mengajak teman-teman untuk menyusun kalimat sederhana. Kita amati terlebih dahulu ya jenis kalimatnya. Nah, kalimat yang pertama adalah buku Bella membaca. Miss Sophie akan memberikan kata kunci untuk bisa menyelesaikan soal berikut. Sebelumnya, pasang matanya, ting tong, pasang telinganya, oek, duduk yang rapi, lihatlah ke sini. Nah, buku Bella membaca ini masih kurang tepat ya teman-teman. Di sini Miss Sophie sudah membuat ada kata Bella, di mana kata Bella memiliki warna yang berbeda dari kata-kata yang lain. Nah, kata yang berbeda berikut atau kata yang dicetak tebal berarti dituliskan di awal pada saat membuat kalimat. Kita tuliskan contohnya ya. Bella. Nah, maka kita akan tulis nama Bella. Selanjutnya setelah Bella, kira-kira apa sih kata yang akan digunakan untuk melanjutkan kalimat berikut? Bella buku atau Bella membaca. Ya, judulnya adalah Bella membaca, dan yang terakhir adalah buku. Oke, jadi kata kuncinya itu terletak pada kata yang Miss Sophie berikan tanda warna hitam ya, atau bercetak tebal. Soal yang kedua atau kalimat yang kedua adalah diberi sampul buku. Nah, teman-teman, kira-kira kalau seperti ini kalimatnya menjadi bagaimana ya? Tadi yang ditulis pertama adalah kata yang muncul. Maka kita akan tuliskan di sini buku. Kemudian diberi sampul. Nah, ini kalimatnya sudah betul. Yang terakhir adalah rapi duduk di kursi. Kira-kira kata yang pertama ditulis yang mana ya teman-teman? Ya, yang kata duduk karena dia bercetak tebal atau berbeda sendiri. Duduk, rapi, di kursi. Nah, berikut adalah 3 kalimat yang sudah disusun. Miss Sophie ingatkan kembali bahwa kata kunci dalam menyusun kalimat terdapat pada kata yang bercetak tebal atau hitam. Oke, setelah tadi kita mencoba untuk mencari tahu pola bilangan yang sama. Saat ini Miss Sophie akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah cerita yang berjudul Harimau Belum Bisa Membaca. Nah, berikut juga ada di buku tematik ya teman-teman.
Judul ceritanya yaitu Harimau Belum Bisa Membaca. Nah teman-teman, silahkan boleh diikuti ya dengan suara pelan-pelan. Soma, anak harimau yang malas. Pagi itu Soma terlambat bangun. Soma tidak berangkat ke sekolah. Soma tidur lagi di kursi taman. Kursi taman baru dicat. Soma tak bisa membaca. Nah, Kiki anak kelinci pulang dari sekolah. Kiki lewat di taman. Kiki bertemu Soma. Soma malu pada Kiki. Pada punggung Soma ada cat. Nah, berarti di sana ada dua tokoh ya, yaitu Soma sang harimau dan Kiki sang kelinci. Soma itu malas teman-teman, sehingga dia tidak berangkat ke sekolah. Akibatnya Soma itu masih belum bisa membaca teman-teman. Nah, ketika Soma sedang berada di taman, ternyata ada sebuah kursi yang masih belum kering sedang dicat. Tapi karena Soma tidak bisa membaca, akhirnya Soma menduduki kursi yang masih basah oleh cat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dengan lisan. Nomor 1, siapa yang malas teman-teman? Iya, yang malas adalah Soma. Kemudian, kenapa Soma tidak berangkat ke sekolah? Siapa yang tahu? Karena Soma kesiangan teman-teman. Jadi akhirnya Soma tidak berangkat ke sekolah. Nah, nomor 3, siapa yang tidak bisa membaca? Soma. Lalu, siapa yang lewat di taman? Tadi siapa teman-teman yang lewat pulang dari sekolah? Kiki kelinci. Nah, lalu yang terakhir, kenapa Soma malu bertemu Kiki? Karena ternyata Soma belum bisa membaca atau masih butuh waktu untuk bisa membaca. Jadi kalau mau cepat dapat membaca, teman-teman harus sering membaca buku cerita. Nah, selanjutnya berikut adalah tugas hari ini, yaitu mengerjakan buku paket 1B halaman 151, 152, 153, dan 155. Jangan lupa untuk tugas hari ini dikirimnya ke Miss Opi ya, karena Miss Opi yang membuat video pembelajaran hari ini. Baik, Miss Opi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman satu Aligar yang sudah selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.